Nah, kan? Baik, ini merupakan tujuan dari praktek pekerja profesi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami sistem dan unsur pengelolaan hutan taman industri yang dilakukan oleh PT Bina Silvanusa. Sedang tujuan yang kedua yaitu mampu mempraktikkan serta menjelaskan materi khusus yang saya kaji, yaitu mengenai teknik produksi bibit sambungan akasia mangyum dan akasia sapicarpa. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka metode yang saya lakukan ada 3 hal. Yang pertama yaitu dengan kegiatan lapang, yang artinya saya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para staf dan karyawan PT Bina Silvanusa, seperti ikut dalam kegiatan harvesting, ikut dalam kegiatan perencanaan, serta dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sedang metode yang kedua yaitu cara wawancara dan diskusi, yaitu bertanya secara langsung dengan staf dan karyawan mengenai data-data yang saya butuhkan. Sedangkan metode yang ketiga yaitu metode pengambilan data, yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang tersedia di PT Bina Silvanusa, seperti dokumen HCPR, dokumen RKU atau rencana kerja umum, dokumen RKT atau rencana kerja tahunan, dokumen kriteria produksi, dokumen kelola sosial, serta dokumen-dokumen yang lainnya. Itu yang dokumen kriteria produksi bilangnya SOP, bukan dokumen. SOP. Next. Baik, kita masuk pada kondisi umum lokasi praktek. Ini merupakan peta dari areal kerja PT BSN. Next. Udah. Besok ditanya dulu, enak dia kayak tempat anak Medan kemarin. Sera. Enak di situ. Ada tiket gratis soalnya Pak dia. Enak di situ. Seperti yang kita ketahui bahwa ceweknya tuh. Secara geografis, PT Bina Silvanusa terletak pada 0 derajat 28,8 menit sampai dengan 0 derajat 35,5 menit. Ini aja. Ini mah nggak usah. Ini kan kondisi umum kan. Kondisi umum kan by data kan. Kita lanjut ke ini aja. Ke ke kegiatan kamu. Atas. Nih. Baik, kita masuk pada materi umum yang saya kaji di PT Bina Silvanusa. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan meliputi kegiatan fisik perencanaan hutan, pemanenan hasil hutan, pembinaan hutan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan fisik perencanaan yang saya lakukan meliputi kegiatan pembukaan wilayah hutan atau PWH, kegiatan penataan areal kerja atau PAK, serta kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Kegiatan pembukaan wilayah hutan merupakan kegiatan penyedia sarana dan prasarana bagi kegiatan produksi, perencanaan, serta kegiatan harvesting dan lain-lain. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembangunan kanal, pembangunan TPN, serta pembangunan TPK, serta pembangunan base camp atau lokasi-lokasi yang ditempati oleh para pekerja PT BSN. Sedang kegiatan penataan areal kerja merupakan kegiatan pembagian areal kerja PT BSN ke dalam blok-blok tahunan, di mana blok-blok tahunan tersebut dibagi menurut daur kembang. PT BSN menerapkan daur selama 5 tahun, yang artinya luas areal PT BSN dibagi ke dalam 5 blok kerja tahunan yang memiliki luasan serta potensi produksi yang hampir sama. Hal ini berguna untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian produksi dari PT BSN itu sendiri. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan dari sumber daya yang ada di hutan tanaman di PT Bina Silvanusa. Metode yang digunakan pada kegiatan ITSP yaitu dengan sistem systematic sampling menggunakan plot lingkaran berjari-jari 11 menggunakan sistem strip sampling dengan plot lingkaran seluas dengan jari-jari 11,28 meter. Luasnya setara dengan 0,04 hektar. Data yang diambil pada kegiatan ITSP yaitu data dimensi pohon seperti DBH atau diameter segi dada, tinggi total, tinggi bebas cabang, jumlah pohon dalam satu plot, serta jarak dan azimut pohon dari titik pusat. Selanjutnya kegiatan materi umum yang saya lakukan yaitu kegiatan pemanenan hasil hutan. Kegiatan ini meliputi kegiatan penempatan rombongan,
kegiatan penebangan, pengumpulan kayu di TPN, pengangkutan kayu di TPN sampai ke TPK, serta pemuatan dan pengangkutan kayu dari TPK menuju ke lokasi pengolahan hasil hutan. Atau TUK-nya sebutin. TPK disebutin. TUK itu dimasukin ke dalam kayak pemanenan hasil hutan. Karena saya kurang yakin dengan TUK, makanya saya sengaja itu triknya. Kegiatan selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan saya dapatkan dari data-data serta dokumen yang saya baca, karena kegiatan ini sedang tidak dilakukan, jadi saya tidak bisa melakukan praktek secara langsung. Dari dokumen yang saya baca, kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat. Kamu jangan bilang sedang tidak dilakukan, jadi bilang aja seolah-olah kamu melakukan. Yang kayak gitu, ntar biasanya kalau misalkan dosennya sensitif, suruh balik lagi. Pokoknya kamu seolah-olah mengerjakan semuanya gitu. Walaupun enggak sebenarnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat hutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat hutan yang dilakukan PT Bina Silvanusa yaitu dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dalam hal yang pertama yaitu penyediaan tenaga kerja di PT Bina Silvanusa dengan merekrut orang-orang dari daerah sekitar PT Bina Silvanusa. Jadi, yang kedua yaitu kerjasama penyediaan bahan logistik yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari para karyawan di PT Bina Silvanusa. Kegiatan yang ketiga yaitu dengan kerjasama pembangunan tanaman kehidupan, pengolahan tanaman kehidupan antara masyarakat sekitar hutan dengan PT BSN. Hasil dari tanaman kehidupan ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat sebagai dana CSR dari PT Bina Silvanusa. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pembinaan hutan. Untuk kegiatan pembinaan hutan akan dijelaskan lebih lanjut. Next. Kegiatan pembinaan hutan Kegiatan pengembangan belum? dilewatin. Kenapa? Karena kurang Malah kamu jelasin itu aja. Yang kegiatan ini. kegiatan Sambungan. Nah, itu kan ada penjelasannya sendiri, jadi dilewatin aja. Kegiatan pembinaan hutan tanaman yang terdapat di PT Bina Silvanusa meliputi kegiatan pengadaan media tanam, manajemen persemaian dan pengadaan bibit baik secara generatif maupun vegetatif, manajemen pemeliharaan bibit, serta sistem dan teknik penanaman. Untuk tipe persemaian di PT Bina Silvanusa merupakan tipe persemaian semi permanen dengan kapasitas produksi sekitar 195.840 bibit siap tanam tiap bulannya. Untuk jenis yang dikembangkan sendiri, untuk tanaman pokok jenis yang dikembangkan yaitu jenis Acacia mangium serta Acacia crassicapa. Jenis Acacia mangium sekitar 80%, sedangkan 20% sisanya merupakan jenis Acacia crassicapa. Untuk jenis tanaman kehidupan yang dikembangkan yaitu jenis Acacia mangium. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat sekitar hutan dengan PT Bina Silvanusa. Sedangkan untuk jenis tanaman unggulan yang diusahakan yaitu jenis Dilutung atau Dierra costulata, jenis meranti atau Soreale pasula, Ramin atau Goniferous banchanus, serta jenis Mispulai atau Alstonia scolaris. Next. Sedangkan teknik pengadaan media dan bibit, untuk media tanam sendiri di PT Bina Silvanusa menggunakan 100% kokopit dengan penambahan 100 gram rangsang akar rapid root serta 6 kg pupuk nutrikot setiap 1 meter kubik media kokopit yang digunakan. Kirimin ke YouTube. Sedang untuk tempat media tanamnya sudah menggunakan polytube, tidak lagi menggunakan polybag, dengan sistem pembuatan medianya dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga manusia. Untuk pengadaan bibit sendiri di PT Bina Silvanusa seluruhnya masih menggunakan teknik secara generatif, artinya seluruh bibit di PT Bina Silvanusa masih menggunakan 100% biji. Sedangkan untuk pengadaan bibit secara vegetatif, baik secara stek, okulasi, dan lain-lainnya belum dilaksanakan di PT Bina Silvanusa. Sebelum ditanam, bibit dilakukan perlakuan dengan mematahkan dormansi bibit tersebut secara sederhana. Pematahan dormansinya sesuai dengan dormansi yang dialami oleh bibit-bibit yang ditanam di PT Bina Silvanusa. Untuk Kamu jelasin itu yang buat media itu, dia kan harus disiram dulu dengan air. Kamu dikasih tahu nggak? pembuatan media, didiemin.
Enggak, dia siram dulu dengan air. Nggak boleh langsung tanam, kalau langsung tanam Oh, mati. kokopitnya maksudnya. Hmm. Iya, didiemin dulu selama 3 Kalau hari ya. didiemin disiram. Didiemin, disiram pakai Disiram, pupuk itu. jangan didiem. Pas dinetralkan dulu, karena dia punya kadar garam kan. Oh iya, klarifikasi maksudnya. Hmm. Ya, Berarti di sini berarti. kenapa? Berarti ntar di sini klarifikasinya jelasin. Untuk perlakuan benih dilakukan pemetaan dormansi untuk akasia mangium, dilakukan pemetaan dormansi dengan perendaman air panas dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit. Kemudian setelah itu bibit dibilas dan dicampur dengan dengan bubuk insektisida, baru kemudian dijemur dan bibit siap ditanam atau bisa disimpan kembali. Perlakuan untuk benih akasia crassicarpa yaitu dengan perendaman larutan H2SO4. Nah, sedangkan untuk kegiatan pemeliharaannya sendiri yaitu ada kegiatan penyapian dan penyiraman, kegiatan penyiraman tanaman yang dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari, kegiatan rotasi dan mutasi bibit, kegiatan pengendalian organisme perusak tanaman. Untuk kegiatan rotasi merupakan kegiatan pemindahan bibit dari bedeng sapi dan menuju ke lokasi open area dengan tujuan agar bibit-bibit tersebut dapat tumbuh dengan optimal serta memiliki tingkat kekokohan yang lebih baik. Sehingga apabila bibit tersebut nantinya dipindahkan ke lapangan, bibit tersebut akan tumbuh dengan baik dan tidak lagi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sedangkan mutasi bibit adalah proses pemindahan bibit dari lokasi open area menuju ke lokasi penanaman. Nah, ini merupakan contoh kegiatan pengendalian organisme perusak tanaman di PT Bina Silvanusa. Yang pertama yaitu ada penyakit kanker batang dan daun. Cara pengendaliannya yaitu dengan membuang bagian yang terserang. Apabila bagian daun yang terserang, maka pada bibit tersebut daun-daunnya dibuang dan disisakan bagian batang serta pucuknya saja. Dengan ini harapannya nantinya bibit tersebut akan muncul daun-daun yang sehat dan bibit tersebut dapat digunakan kembali. Sedangkan apabila yang terserang adalah bagian batang, maka jalan yang paling aman adalah dengan membuang bibit yang terserang tersebut dengan cara dimusnahkan. Hal ini bertujuan agar bibit tersebut tidak menular ke bibit-bibit yang lain. Pengendalian organisme perusak tanaman yang kedua yaitu pengendalian gulma dengan cara penyiangan serta penyemprotan insektisida pada hama-hama penggerek dan penghisap tanaman. Next.